Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat walaupun daerah kita sekarang dilanda dengan COVID-19. Maka proses pembelajaran kita mulai dari minggu ini sampai waktu yang belum bisa ditentukan, kita akan melakukan proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan WA group yang telah kita bentuk. Jadi proses pembelajaran kita yang akan kita lakukan, Bapak akan membagikan bahan ajar LKPD lewat WA group. Kemudian Ananda semuanya juga untuk memberikan hasil pengerjaannya di rumah melalui chat WA group yang telah kita bentuk. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita masih mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Minggu kemarin kita telah membahas bagaimana menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan penyelesaiannya juga telah kita pelajari dengan eliminasi dan substitusi. Dan sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan SPLTV dengan metode gabungan. Kita gabungkan sekarang metode eliminasi dan substitusi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai setelah mempelajari pada pertemuan ini, yaitu peserta didik secara aktif bekerja sama, disiplin dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran daring melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC. Peserta didik dapat menentukan model matematika berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi secara teliti. Baiklah anak bapak semuanya, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana cara penyelesaiannya dengan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu sehingga koefisien salah satu berubah X, Y atau Z pada kedua persamaan sama. Kemudian yang kedua, kita jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh persamaan linear 2 variabel. Setelah kita memperoleh persamaan linear 2 variabel pada langkah 2 dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi sehingga diperoleh nilai 2 buah variabel. Dan yang keempat, substitusi 2 buah variabel yang diperoleh pada langkah ketiga ke salah satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Dan yang kelima, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Intinya di sini terlebih dahulu kita eliminasi, misalnya persamaan 1 dengan 2 atau persamaan 1 dengan 3, kemudian baru kita substitusi. Contoh soalnya yaitu dua tahun yang akan datang jumlah usia Ani, Budi dan Caca adalah 39 tahun. Sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi, sedangkan jumlah usia Budi dan Caca 25 tahun. Tentukan usia Ani dan Caca sekarang. Dari soal ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang dibahas dalam persoalan ini adalah tentang umur Ani, Budi dan Caca. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan Ani, Budi dan Caca ini ke dalam bentuk variabel X, Y dan Z. Dari kalimat pertama, penyelesaiannya seperti ini. Misalkan
X usia Ani sekarang, Y usia Budi, dan Z usia Caca. Maka persamaannya menjadi dari soal tadi kita dapat melihat bahwasanya 2 tahun yang akan datang jumlah usia Ani yaitu 39. Jumlah usia Ani ditambah usia Budi, usia Caca 39 tahun, sehingga kita dapat membentuk persamaannya yaitu 2 tambah X tambah 2 tambah Y tambah 2 tambah Z sama dengan 39. Dapat kita sederhanakan, X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Nah, kemudian persamaan yang kedua dapat kita bentuk dari kalimat yang kedua yaitu umur Ani 4 tahun kurang dari umur Budi, yaitu X sama dengan Y kurang 4 atau X kurang Y sama dengan 4. Dan yang kalimat yang ketiga yaitu Y tambah Z sama dengan 25. Umur Ani dan Budi jumlahnya sama dengan 25. Kemudian langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Kemudian persamaan 2 X kurang Y sama dengan 4. Kita kurangkan sehingga didapatkan 2Y tambah Z sama dengan 37. Ini kita buat persamaan yang keempat. Kemudian langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan yang ketiga dan persamaan yang keempat. X tambah Z sama dengan 25, 2Y tambah Z sama dengan 37 kita kurangkan sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 12. Setelah kita mendapatkan Y 12, kemudian kita substitusi ke persamaan 3. Y tambah Z sama dengan 25. 12 ditambah Z sama dengan 25. Z sama dengan 25 kurang 12 sehingga diperoleh Z sama dengan 13. Setelah kita mengetahui Y sama dengan 12, Z sama dengan 13, kita substitusi untuk mencari nilai X ke persamaan yang pertama. X tambah Y tambah Z sama dengan 33. X tambah 12 tambah 13 sama dengan 33. X sama dengan 33 kurang 25. X sama dengan 8. Jadi usia Ani 8 tahun, usia Budi 12 tahun, dan usia Caca 13 tahun. Demikianlah cara mencarinya. Demikianlah pelajaran kita hari ini, dan yang perlu kita pahami dalam pembelajaran sistem linear sistem persamaan linear 3 variabel ini. Dalam bentuk soal cerita, kita harus bisa memahami kalimat per kalimat dari persoalan tersebut sehingga bisa kita buat model matematika supaya bisa menyelesaikannya, supaya terbentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Intinya kita harus memahami kalimat per kalimat yang ada dalam soal tersebut supaya bisa dibentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau seandainya kita salah mengartikan kalimat yang ada dalam soal tersebut, maka model matematikanya tidak akan bisa kita bentuk. Jadi yang perlu kita pahami sekali, kita harus paham dari kalimat 1 sampai kalimat 2 dan yang apa yang ditanyakan dalam soal tersebut, itu yang perlu kita pahami. Dan untuk lebih memahami, Bapak minta Ananda di rumah supaya melihat lagi bahan ajar yang telah Bapak berikan, dan begitu juga dengan LKPD. Mari kita diskusikan jika ada kendala melalui WA Group. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.